selamat datang di channel ini. Di sini, kamu akan dibawa ke dalam kisah yang penuh cinta, air mata, dan pengkhianatan. Ketika cinta suami istri diuji oleh hadirnya orang ketiga, ketika seorang ibu mertua ikut campur, hingga membuat api kecil berubah menjadi bara besar. Dan ketika penyesalan datang, sudah terlambat untuk memperbaiki segalanya. Inilah kisah tentang cinta, perselingkuhan, dan perceraian. Sebuah cerita yang mengajarkan bahwa kadang campur tangan orang yang kita cintai justru bisa menghancurkan segalanya. Malam itu suasana rumah Arman dan Lestari terlihat tegang. Lestari duduk di ruang tamu bersama ibunya, Bu Rini, yang baru saja datang berkunjung. Arman baru pulang kerja, wajahnya lelah, namun bukannya mendapat sambutan hangat. Ia justru disambut dengan nada tinggi dari sang mertua. "Arman, kenapa kamu pulang malam terus? Apa kamu nggak mikir Lestari di rumah nungguin kamu?" kata Bu Rini dengan tatapan tajam. Arman menarik napas panjang. "Bu, saya pulang malam karena kerjaan memang lagi banyak. Saya juga capek, Bu. Bukannya nggak mikirin istri." Tapi sebelum Lestari sempat menenangkan suasana, Bu Rini menepuk meja. "Kerjaan, kerjaan, kerjaan. Istri kamu butuh perhatian. Jangan cuma alasan kerja terus. Apa kamu kira uang bisa gantiin kasih sayang?" Lestari yang duduk di samping ibunya hanya diam. Wahana ragu. Di satu sisi ia tahu suaminya bekerja keras demi keluarga. Tapi di sisi lain ia sering merasa kesepian di rumah. Arman menatap istrinya, berharap mendapat pembelaan. "Tari, kamu ngerti kan kondisi aku?" tanyanya lirih. Namun Lestari menunduk, lalu berkata pelan, "Aku juga kesepian, Man. Mama benar, kamu sering banget pulang malam. Aku merasa kamu gak peduli lagi." Arman terdiam, hatinya sakit mendengar kalimat itu. Apalagi keluar dari mulut Lestari di depan mertuanya. Arman mencoba mencairkan suasana. Ia membelikan sarapan favorit istrinya. Namun sebelum sempat berbicara dengan Lestari, Bu Rini sudah lebih dulu ikut campur. "Tar, jangan gampang luluh. Kamu harus tegas sama suami. Kalau terus dibiarkan, lama-lama dia makin seenaknya." Arman mendengar kalimat itu dari ruang makan. Ia menahan emosi, namun dadanya terasa panas. "Bu, saya ini suami Lestari. Tolong kasih saya kesempatan untuk benerin keadaan. Jangan malah memperkeruh suasana." Namun Bu Rini tidak mau kalah. "Kalau kamu bener-bener suami yang baik, kamu gak akan bikin anak saya merasa sendiri. Saya ini ibunya. Wajar dong kalau saya ikut campur." Perdebatan pun pecah. Suara mereka meninggi membuat suasana rumah mencekam. Lestari hanya menangis, bingung harus berpihak pada siapa. Malam itu, setelah Bu Rini tertidur di kamar tamu, Arman dan Lestari akhirnya bicara berdua. "Tari, kamu pilih siapa? Aku atau mama kamu yang terus-terusan ikut campur?" tanya Arman dengan suara serak, menahan emosi. Lestari terdiam lama, lalu berkata dengan air mata berlinang, "Aku nggak bisa milih, Man. Mama aku satu-satunya orang tua yang aku punya. Tapi kamu juga suami aku. Aku terjebak di tengah-tengah." Arman menatap istrinya dengan kecewa. "Tapi selama kamu nggak bisa tegas, rumah tangga kita bakal hancur." "Tari, aku nggak tahu sampai kapan aku kuat." Lestari menutup wajahnya dengan tangis. Ia sadar suaminya benar, tapi ia juga tak ingin menyakiti hati ibunya. Rumah mereka dipenuhi keheningan yang berat. Namun di dalam hati masing-masing, pertarungan batin semakin besar. Masalah mulai terbuka. Kehadiran Bu Rini yang terlalu ikut campur membuat Arman dan Lestari sering berselisih. Arman merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga, sementara Lestari terjebak di antara cinta kepada suami dan baktinya pada ibu. Pagi itu, Arman berangkat kerja dengan wajah murung. Semalam ia hampir tidak bisa tidur. Terbayang terus ucapan Lestari yang seolah tidak berpihak padanya di kantor. Rekan kerjanya Rika memperhatikan perubahan sikap Arman. "Mas Arman, kok wajahnya lesu banget? Biasanya semangat," tanya Rika sambil menyodorkan secangkir kopi. Arman hanya tersenyum kecut. "Nggak ada apa-apa, Rik. Cuma lagi pusing aja mikirin rumah tangga." Rika menatap Arman dengan penuh perhatian. "Kalau ada masalah, cerita aja. Siapa tahu bisa sedikit lega." Arman sempat ragu, tapi akhirnya meluapkan sedikit unek-uneknya. Ia bercerita bagaimana Bu Rini sering ikut campur, membuat rumah tangganya dengan Lestari terus tegang. Rika mendengarkan dengan sabar, sesekali memberi saran. Kehangatan itu membuat Arman merasa dihargai, sesuatu yang belakangan jarang ia rasakan di rumah. Bu Rini kembali menasihati Lestari. "Tar, kamu jangan gampang percaya sama alasan suami kamu. Cowok kalau pulang malam itu banyak sebab. Bisa jadi bukan cuma kerja, tapi ada wanita lain." Lestari terkejut. "Mama jangan asal ngomong gitu. Mas Arman bukan orang kayak gitu. Tapi kamu yakin? Mama cuma nggak mau kamu disakiti. Kamu harus lebih waspada." Perkataan itu seperti racun di hati Lestari. Benih kecurigaan mulai muncul.
meski ia mencoba mengusirnya. Ketika Arman pulang larut malam, wajah Lestari langsung penuh curiga. Kamu beneran lembur? Atau ada alasan lain? Jangan bohong, Man. Arman kaget. Apa maksud kamu, Tari? Kamu curiga aku selingkuh? Kenapa enggak? Kamu jarang di rumah. Kalau di rumah pun selalu tegang. Aku nggak merasa jadi istri yang diperhatiin lagi, jawab Lestari dengan suara bergetar. Arman membanting tas kerjanya ke sofa. Ini semua gara-gara mama kamu kan? Dia yang masukin pikiran jelek ke kamu. Suasana memanas. Lestari menangis. Burini keluar dari kamar tamu dan langsung membela anaknya. Kalau kamu marah, jangan bawa-bawa saya, Man. Saya cuma ingin anak saya bahagia. Kalau kamu nggak bisa bikin dia bahagia, lebih baik lepaskan saja. Kata-kata itu menusuk hati Arman. Ia merasa benar-benar tidak dihargai lagi. Keesokan harinya, di kantor, Arman kembali bertemu Rika. Wajahnya terlihat semakin lelah. Rika tanpa banyak tanya langsung mengajak Arman makan siang bersama di meja makan. Rika berkata lembut, Mas Arman nggak bisa terus-terusan gini. Kalau di rumah nggak nyaman, jangan dipendam sendiri. Mas butuh tempat cerita. Arman menatap Rika. Senyum hangatnya membuat perasaan Arman sedikit tenang. Tanpa sadar ia mulai merasa nyaman berada di dekat wanita itu. Lestari yang semakin hari merasa jauh dari Arman. Sering mengadu pada Burini, "Ma, aku bingung." Mas Arman makin dingin. Rasanya dia bukan suami yang dulu aku kenal. Burini memeluk anaknya. Sabar, Tar. Kalau dia benar-benar sayang, dia akan berubah. Tapi kalau dia sudah punya yang lain, kamu harus siap. Ucapan itu membuat hati Lestari semakin hancur. Kecurigaan bercampur dengan rasa takut kehilangan. Arman pulang lebih larut dari biasanya. Kali ini ia memang sengaja menghabiskan waktu lebih lama di kantor bersama Rika. Saat masuk rumah, Lestari sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah murka. Jam segini baru pula. Kamu kira aku nggak curiga? Kamu sama siapa, Man? Arman menahan kesal. Aku kerja, Tari. Jangan selalu nuduh. Aku capek dituduh terus. Tapi aku nggak bisa tenang, Man. Mama bilang, cukup, Tari. Jangan bawa-bawa mama kamu lagi. Aku suami kamu, bukan dia. Teriak Arman sambil menatap tajam Lestari. Tekjiang air matanya jatuh. Tapi di balik tatapan Arman, ada luka yang semakin dalam. Luka yang membuatnya mulai goyah dan mencari pelarian pada orang lain. Benih perselingkuhan mulai tumbuh ketika Arman merasa diabaikan di rumah dan justru menemukan kenyamanan dari Rika di kantor. Sementara itu, Lestari semakin dipengaruhi ibunya, hingga kecurigaan dan pertengkaran makin besar. Rumah tangga mereka berada di jurang kehancuran. Hari-hari Arman terasa semakin berat. Setiap kali pulang ke rumah, yang menunggu bukan senyum hangat istri, melainkan tatapan curiga dan komentar sinis dari mertua. Suatu sore, ketika Arman baru saja membuka pintu, Burini langsung menegurnya. Pulang malam lagi, Man. Kamu kira Tari ini nggak punya perasaan? Kamu seenaknya pulang jam berapapun kayak bujang. Arman menahan amarah. Bu, saya kerja cari nafkah. Semua ini juga buat Tari dan anak kita nanti. Lestari muncul dari ruang makan, wajahnya masam. Kamu nggak usah bela diri, Man. Aku tahu kamu udah berubah. Kamu dingin. Jarang ada waktu buat aku. Jangan-jangan Mama benar. Benar kalau aku selingkuh. Arman meninggikan suara, membuat Lestari terdiam. Kalian berdua itu cuma bisa nuduh, tanpa pernah percaya sama aku. Arman akhirnya keluar rumah dengan emosi. Ia butuh udara segar, jauh dari rumah yang semakin terasa seperti neraka. Keesokan harinya, Rika kembali memperhatikan Arman yang terlihat murung. Mas, kayaknya masalah di rumah makin serius ya? Tanyanya lembut. Arman mengangguk, matanya sayu. Aku capek, Rik. Pulang ke rumah nggak tenang, diomelin mertua, dicurigain istri. Aku merasa nggak dianggap lagi. Rika menepuk bahunya. Mas, nggak sendiri. Aku ada, buat dengerin. Jangan dipendam sendiri. Tanpa sadar Arman merasa lebih dihargai oleh Rika daripada oleh istrinya. Obrolan-obrolan singkat di kantor mulai bergeser jadi makan siang bersama. Lalu pulang kerja pun mereka sering mampir ke kafe untuk sekadar berbincang. Malam itu, ketika Rika pamit pulang, ia berkata, Mas Arman, aku berharap masalah rumah tangga Mas bisa selesai. Tapi, kalau Mas butuh teman lebih dari sekadar teman curhat, aku ada. Ucapan itu membuat hati Arman bergetar. Ia tahu itu berbahaya, tapi hatinya sudah goyah. Di rumah, Lestari semakin resah. Ia merasa Arman makin jauh. Setiap kali ia mencoba bicara, Arman hanya menjawab singkat atau menghindar. Ma, aku takut. Mas Arman benar-benar punya wanita lain, kata Lestari sambil menangis di pelukan Burini. Burini mengusap rambut anaknya. Makanya dari awal Mama sudah bilang, cowok itu susah ditebak. Kalau memang benar dia selingkuh, kamu harus siap. Tar, jangan biarkan dia seenaknya mempermainkan kamu.
Ucapan itu semakin memperkuat kecurigaan Lestari. Lestari memberanikan diri memeriksa ponsel Arman ketika suaminya sedang mandi. Ia melihat ada pesan masuk dari Rika. "Jangan lupa besok makan siang bareng ya, Mas. Aku senang kalau Mas cerita sama aku." Lestari gemitar, jantungnya berdetak kencang. Ia menahan marah sampai Arman keluar dari kamar mandi. "Siapa Rika?" bentak Lestari sambil menunjukkan ponsel. Arman terkejut, wajahnya langsung berubah. "Kamu nggak boleh sembarangan buka ponsel aku, Tari. Jawab, kamu selingkuh sama dia." Arman menahan napas. "Aku nggak selingkuh. Dia cuma teman kantor yang ngerti keadaan aku." "Kamu nggak pernah coba ngerti aku, Tari." Bu Rini yang mendengar keributan langsung keluar kamar. "Apa aku bilang, Tar? Tabek, suami kamu main hati di luar sana." Arman tak kuasa lagi menahan emosi. "Cook up, Bu. Dari awal semua masalah ini muncul gara-gara campur tangan Bu." Tari jadi curiga terus karena omongan Bu. Pertengkaran semakin panas. Lestari menangis, Bu Rini membela anaknya, sementara Arman merasa terpojok dan tidak dianggap. Malam itu, ia memilih pergi dari rumah, meninggalkan istri dan mertuanya. Arman mengendarai mobil tanpa arah, kepalanya penuh amarah. Saat berhenti di sebuah kafe, kebetulan ia bertemu Rika. "Mas Arman, kok sendirian malam-malam gini?" tanya Rika. Arman hanya tersenyum pahit. "Aku nggak tahan di rumah. Aku butuh ketenangan." Rika menghela napas. "Kelaujik, biar aku temani. Mas nggak usah mikirin yang lain dulu. Anggap aja ini tempat buat Mas istirahat." Malam itu mereka menghabiskan waktu lama. Rika mencoba menenangkan Arman dengan perhatian yang lembut. Dan di titik itulah Arman makin sulit membedakan antara sekadar teman curhat dan perasaan yang lebih dalam. Konflik semakin panas. Lestari menemukan pesan Rika di ponsel Arman, membuat kecurigaannya semakin besar. Bu Rini semakin ikut campur, memperkeruh suasana. Arman merasa terpojok dan akhirnya mulai membuka hatinya untuk Rika, meski ia sadar langkah itu bisa menghancurkan rumah tangganya. Sejak malam itu, hubungan Arman dengan Rika semakin dekat. Mereka bukan lagi sekadar teman curhat. Setiap kali Arman merasa sesak di rumah, ia selalu mencari pelarian dengan menemui Rika. Suatu sore, sepulang kerja, Rika berkata dengan suara pelan, "Mas Arman, apa nggak capek terus-terusan berantem di rumah? Kalau aku jadi istri Mas, aku bakal ngerti keadaan Mas." Arman terdiam. Kata-kata itu seperti godaan manis yang mengisi kekosongan hatinya. Dan untuk pertama kalinya, Arman menggenggam tangan Rika. Tanpa menolak, malam itu, mereka berdua semakin larut dalam kebersamaan. Sebuah batas telah dilewati. Di rumah, Lestari semakin gelisah. Arman sering pulang lebih malam dari biasanya. Bahkan kadang tidak memberi kabar. "Ma, aku yakin ada yang gak beres." "Mas Arman pasti beneran sama wanita itu," kata Lestari sambil terisak. Bu Rini mengangguk. "Sudah Mama duga, makanya dari dulu Mama gak pernah percaya sama dia. Kalau benar dia selingkuh, kamu harus siap minta cerai. Tar, jangan biarkan dia mempermainkan kamu." Lestari makin tersiksa. Hatinya diliputi rasa takut kehilangan, tapi juga marah dan kecewa. Suatu malam, Arman dan Rika terlihat makan malam di sebuah restoran. Tak disangka, sahabat lama Lestari, Dina, juga berada di sana. Dina melihat keduanya duduk berdua dengan mesra. Keesokan harinya, Dina langsung menelepon Lestari. "Tar, aku nggak enak ngomong ini. Tapi kemarin aku lihat Mas Arman sama perempuan lain di restoran. Mereka kelihatan deket banget." Lestari shock. Tangannya gemetar, suaranya bergetar. "Kamu yakin itu Mas Arman?" "Aku yakin, Tar. Aku kenal jelas wajah suami kamu." Air mata Lestari langsung jatuh. Semua kecurigaan berubah jadi kenyataan. Malamnya, Arman pulang dengan wajah letih. Begitu masuk rumah, Lestari langsung melempar ponselnya ke meja. "Aku udah tahu semuanya, Man. Kamu sama Rika kan? Aku nggak salah dengar omongan Mama. Kamu bener-bener selingkuh." Arman terdiam, wajahnya pucat. "Tari, aku bisa jelasin apa? Kamu makan malam sama dia, mesra-mesraan di depan umum." "Aku nggak buta, Man. Aku istri kamu. Tapi kenapa kamu tega?" Bu Rini keluar dari kamar dengan wajah marah. "Sudah jelas kan, Tar? Dia bukan suami yang bisa dipercaya. Mama dari awal sudah bilang." Arman akhirnya meledak. "Bu, tolong berhenti campur tangan. Semua ini juga karena Bu terus-terusan masukin pikiran jelek ke Tari. Kalau saja Bu nggak ikut campur, mungkin rumah tangga kami nggak separah ini." Lestari menangis keras. "Jangan salahin Mama. Kamu sendiri yang hancurin rumah tangga kita." Pertengkaran itu membuat Arman memilih pergi lagi dari rumah. Kali ini, ia tidak pulang hingga esok pagi. Arman menginap di apartemen Rika. Wanita itu menenangkannya, memeluknya, dan memberi perhatian yang tak lagi ia dapatkan di rumah Mas.
Kalau memang istri Mas nggak bisa ngerti, kenapa harus bertahan? Bukankah Mas juga berhak bahagia? Bisik Rika. Arman terdiam. Hatinya diliputi rasa bersalah, tapi juga merasa lega. Ada yang selalu mendukungnya. Di sisi lain, Lestari makin tenggelam dalam kesedihan. Ia menangis semalaman di pelukan ibunya. Kenapa harus begini, Ma? Aku masih sayang sama Mas Arman. Tapi dia sudah milih wanita lain. Bu Rini mencoba menguatkan, tapi hatinya juga sebenarnya goyah. Melihat anaknya hancur membuatnya sadar, campur tangannya mungkin memperburuk keadaan. Tapi egonya terlalu besar untuk mengakuinya. Arman sudah melewati batas bersama Rika. Sementara Lestari akhirnya mengetahui kebenaran tentang perselingkuhan suaminya. Rumah tangga mereka berada di titik kritis, penuh air mata dan amarah. Bu Rini masih terus menyulut api, meski dalam hatinya mulai muncul sedikit rasa bersalah. Pagi itu, Lestari duduk di ruang tamu dengan mata sembab. Semalaman ia menangis, menunggu Arman yang tak kunjung pulang. Bu Rini menemaninya, meski terus mengomel, "Tar, kamu harus kuat. Jangan biarkan dia seenaknya. Kalau memang dia lebih pilih perempuan itu, lepaskan saja." Lestari menunduk. "Tapi Ma, aku masih sayang. Aku masih berharap dia berubah. Aku nggak mau rumah tangga ini hancur begitu aja." "Sayang, kamu pikir dia masih mikirin kamu? Dia bahkan semalaman nggak pulang." Kalimat itu membuat hati Lestari makin remuk. Menjelang siang, Arman akhirnya pulang. Bajunya kusut, wajahnya lelah. Begitu masuk, Lestari langsung berdiri. "Kamu dari mana semalaman, Man?" tanyanya dengan suara bergetar. Arman menarik napas panjang. "Aku butuh waktu sendiri. Aku nggak sanggup terus-terusan di rumah dengan suasana kayak neraka." Lestari menangis. "Waktu sendiri? Atau semalaman sama Rika?" Arman terdiam. Tatapan matanya jelas menunjukkan bahwa tuduhan itu benar. Bu Rini langsung menepuk meja. "Kurang ajar kamu, Man. Berani-beraninya selingkuh di belakang anak saya." Arman menahan emosi. "Bu, jangan salahin semua ke aku. Tari juga punya salah karena nggak pernah berdiri di sisiku. Semua masalah rumah tangga ini selalu jadi bahan gosip. Bu, jangan berani-berani salahin aku," teriak Bu Rini. Pertengkaran kembali pecah. Lestari jatuh terduduk sambil menangis keras. Beberapa hari berikutnya, Arman jarang pulang. Ia lebih sering menginap di apartemen Rika. Sementara Lestari semakin terpuruk. Hidupnya hanya diwarnai tangis dan curiga. Suatu malam, Lestari memberanikan diri menelpon Arman. "Man, tolong pulang. Kita bicara baik-baik. Aku nggak mau kehilangan kamu." Arman terdiam lama di seberang. "Tari, aku juga bingung. Aku sayang sama kamu. Tapi aku juga merasa nyaman sama Rika. Aku capek hidup di antara omelan dan campur tangan orang lain." Kalimat itu membuat hati Lestari runtuh. Ia sadar, suaminya benar-benar telah berubah. Bu Rini semakin mendesak. "Tar, sudah cukup. Kamu harus minta cerai. Nggak ada gunanya mempertahankan laki-laki macam dia." Lestari menunduk. Air matanya mengalir deras. "Ma, aku masih cinta. Aku masih ingat janji pernikahan kami. Tapi kalau dia udah nggak cinta lagi, mungkin memang aku harus ikhlas." Keesokan harinya, Lestari menemui Arman di sebuah kafe. Tangannya gemetar saat meletakkan map berisi surat pengajuan cerai. "Man, kalau kamu udah nggak bisa balik lagi ke aku, mungkin ini jalan terakhir. Aku nggak sanggup lagi terus dicurigai, disakiti, dan dihianati." Arman terdiam menatap map itu. Hatinya campur aduk. Ia tahu dirinya salah, tapi juga merasa sudah terlalu jauh melangkah bersama Rika. Malam itu, Arman kembali ke apartemen Rika, tapi kali ini hatinya tidak tenang. Kata-kata Lestari terus terngiang. Rika mencoba menenangkannya. "Mas, jangan mikirin dia. Kamu udah pilih aku. Kita bisa mulai hidup baru tanpa ribut-ribut." Tapi Arman hanya menatap kosong. "Tapi aku masih sayang sama Tari." "Aku bingung, Rik." Rika mulai merasa tersinggung. "Kalau Mas masih cinta sama dia, kenapa terus ada di sini? Jangan gantung aku, Mas." Arman hanya bisa menunduk. Rasa bersalah menghantam dirinya keras. Di rumah, Lestari menangis di pangkuan ibunya. "Ma, apa aku salah kalau masih berharap dia kembali?" Bu Rini menghela napas. "Kamu cuma terlalu baik. Tar, lelaki kayak dia nggak pantas kamu pertahankan." Tapi jauh di lubuk hatinya, Bu Rini mulai merasakan penyesalan. Ia sadar, campur tangannya justru memperburuk keadaan, membuat anaknya semakin tersiksa. Lestari sudah menyerahkan surat cerai, meski hatinya masih penuh cinta. Arman diliputi rasa bersalah, terjebak di antara dua pilihan. Kenyamanan bersama Rika, atau cinta yang masih ia miliki untuk Lestari. Sementara Bu Rini mulai merasakan bahwa keikutcampurannya selama ini justru membuat keadaan semakin hancur. Hari itu, Lestari dan Arman akhirnya dipanggil ke pengadilan
untuk sidang perceraian pertama. Lestari datang dengan wajah pucat, ditemani Bu Rini, sementara Arman datang sendiri, tanpa Rika. Meski hatinya masih kacau, hakim bertanya dengan suara tegas, "Apakah benar kalian ingin bercerai? Apa tidak ada jalan damai?" Lestari menunduk, air matanya jatuh. "Saya masih ingin mempertahankan, Yang Mulia. Tapi kalau suami saya sudah tidak cinta lagi, apa gunanya saya bertahan sendiri?" Arman hanya terdiam. Dadanya sesak mendengar suara istrinya yang penuh luka. Bu Rini yang duduk di kursi belakang langsung menyahut, meski tidak diminta bicara. "Anak saya sudah cukup menderita, Yang Mulia. Suaminya sudah mengkhianati dia dengan perempuan lain." Hakim menegur, "Ibu, tolong tenang. Ini bukan giliran Anda bicara." Ruangan sejenak hening. Arman menunduk, merasa dipermalukan. Setelah sidang ditunda, Lestari mencoba bicara dengan Arman di luar gedung pengadilan. "Man, masih ada waktu untuk berubah. Kalau kamu mau kembali, aku siap maafin. Tapi kalau kamu tetap milih dia, aku rela pergi." Arman menatap istrinya. Matanya berkaca-kaca. "Tari, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku sayang sama kamu, tapi aku juga udah terlalu jauh sama Rika." Lestari menangis. "Kenapa kamu tega? Aku bertahan karena cinta, tapi kamu hancurkan semua." Bu Rini datang dan langsung menarik tangan anaknya. "Sudah, Tar, jangan merendahkan diri di depan dia. Dia bukan laki-laki yang pantas diperjuangkan." Arman hanya bisa menatap kepergian mereka dengan hati remuk. Malam itu, Arman bertemu dengan Rika. Wanita itu tampak kesal. "Mas, aku dengar kamu masih ragu cerai. Jangan bikin aku jadi cadangan. Kalau Mas beneran cinta aku, buktikan." Arman terdiam. "Aku masih mikirin Tari. Dia istri aku. Aku nggak bisa semudah itu ninggalin dia." Rika marah. "Jadi semua yang kita jalanin ini cuma pelarian? Mas cuma butuh aku waktu susah, tapi hatimu tetap buat dia." Pertengkaran pecah. Untuk pertama kalinya Rika merasa posisinya tidak aman. Sementara itu Lestari semakin terpuruk. Ia duduk di kamarnya, memandangi foto pernikahan mereka. Air matanya tak berhenti mengalir. "Kenapa harus begini, Ma? Aku dulu nikah karena cinta, tapi sekarang cinta itu malah nyakitin aku," bisiknya. Bu Rini memeluk anaknya. Namun di wajah Bu Rini mulai terlihat rasa bersalah. Ia tahu selama ini terlalu banyak ikut campur, membuat hubungan anak dan menantunya semakin retak. Tapi egonya membuatnya sulit mengakuinya. Suatu malam, Arman nekat datang ke rumah. Ia ingin bicara langsung dengan Lestari. Tanpa ada campur tangan, "Tari, aku minta waktu sebentar. Aku mau jelasin semuanya." Lestari menatapnya dengan mata merah. "Untuk apa lagi, Man? Bukannya semuanya sudah jelas? Kamu selingkuh, kamu milih dia. Aku nggak pernah bener-bener ninggalin kamu. Aku cuma merasa nggak punya tempat di rumah ini. Aku butuh seseorang yang ngerti aku, dan aku nemuin itu di Rika. Tapi bukan berarti aku nggak sayang kamu." Air mata Lestari jatuh. "Kalau kamu masih sayang, kenapa kamu hancurkan rumah kita? Kenapa kamu biarin aku menderita?" Pembicaraan itu semakin panas ketika Bu Rini keluar dari kamar. "Arman, beraninya kamu datang ke sini. Kamu udah bikin anak saya menderita. Sekarang masih berani ngomong soal sayang." Arman menahan emosi. "Bu, tolong biarkan saya bicara sama istri saya. Jangan selalu ikut campur." Suasana semakin kacau. Lestari akhirnya berteriak, "Cukup, aku nggak kuat lagi. Kalau memang harus cerai, aku ikhlas. Tapi ingat, Man, kamu akan kehilangan wanita yang dulu rela melakukan apapun demi kamu." Arman terdiam, wajahnya hancur. Ia sadar, keputusan Lestari kali ini bukan sekadar emosi. Sidang perceraian semakin dekat pada keputusan akhir. Arman mulai dihantui rasa bersalah karena terlalu jauh dengan Rika. Sementara Lestari bener-bener berada di ambang menyerah. Bu Rini diam-diam mulai merasakan penyesalan. Tapi egonya masih menutup mulutnya. Rumah tangga yang dulu dibangun dengan cinta kini di ujung kehancuran. Hari itu, suasana ruang sidang tegang. Lestari duduk dengan wajah pucat, ditemani Bu Rini, sementara Arman datang dengan raut wajah muram, penuh kegelisahan. Hakim membuka sidang dengan suara tegas. Setelah melalui beberapa kali mediasi dan mendengar keterangan dari kedua belah pihak, maka pengadilan akan memutuskan gugatan cerai. Lestari menunduk, air matanya jatuh deras. Arman memejamkan mata, hatinya berteriak ingin menghentikan semuanya. Tapi lidahnya keluh. Dengan ini, gugatan cerai dikabulkan. Mulai hari ini, pernikahan antara Lestari dan Arman resmi berakhir. Ruangan hening. Suara palu hakim terdengar seperti pukulan maut yang meruntuhkan semua kenangan. Di luar ruang sidang, Lestari menangis keras di pelukan ibunya. "Ma, aku nggak pernah membayangkan semuanya berakhir seperti ini. Aku masih cinta dia, Ma." Bu Rini ikut terisak.
tapi tetap mencoba tegar. Sabar, Tar. Kamu harus kuat. Mama tahu kamu sakit, tapi ini yang terbaik. Namun di balik kata-katanya, hati Bu Rini diliputi penyesalan. Ia tahu, campur tangannya sejak awal ikut mendorong retaknya rumah tangga anaknya. Arman berjalan keluar gedung pengadilan dengan langkah gontai. Rika mencoba menghampirinya, menepuk bahunya. Mas, akhirnya kita bebas. Mas nggak perlu lagi mikirin Lestari. Kita bisa mulai hidup baru. Arman menoleh dengan tatapan tajam. Kamu pikir ini kebebasan, Rik? Aku baru saja kehilangan wanita yang paling tulus mencintaiku. Semua ini bukan kemenangan. Ini kekalahan terbesar dalam hidupku. Rika terdiam, wajahnya kaku. Ia tak menyangka Arman masih begitu terpukul. Di rumah, Lestari duduk sendirian di kamar, menatap foto pernikahannya. Air matanya terus mengalir. Kenapa harus begini? Kalau saja aku bisa lebih tegas, kalau saja aku bisa melawan Mama untuk pertahankan kamu. Mungkin kita masih bersama, Man. Sementara Arman di apartemennya menatap kosong ke arah jendela. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Kenapa aku begitu bodoh? Aku cari pelarian, padahal yang aku butuhkan cuma pengertian. Sekarang aku kehilangan segalanya. Beberapa minggu setelah perceraian, Arman tak sengaja bertemu Lestari di sebuah pusat perbelanjaan. Lestari sedang berjalan bersama Dina, sahabatnya. Arman memberanikan diri menghampiri Tari. Suaranya lirih. Lestari menoleh. Wajahnya langsung kaku. Ada jeda panjang sebelum ia berkata, "Apalagi yang mau kamu jelasin, Man? Bukankah semuanya sudah berakhir?" Arman menunduk. "Aku cuma mau bilang, aku salah. Aku nggak pernah berhenti sayang sama kamu." Air mata Lestari mengalir. Tapi ia menggeleng, menyesal sekarang, buat apa? Semua sudah terlambat. Kamu udah hancurin kepercayaanku. Cinta aku sama kamu ada, tapi luka yang kamu kasih lebih besar. Arman hanya bisa terdiam, melihat mantan istrinya pergi dengan langkah tegak, meninggalkan dirinya yang rapuh. Di rumah, Bu Rini akhirnya jujur pada anaknya. Dengan suara bergetar ia berkata, "Mama salah. Mama terlalu ikut campur. Mama kira, Mama melindungi kamu. Tapi ternyata justru bikin semua semakin hancur. Kalau saja Mama biarkan kamu dan Arman menyelesaikan masalah sendiri, mungkin kamu nggak harus berpisah." Lestari menangis, memeluk ibunya erat. "Aku nggak mau nyalahin Mama. Aku juga salah karena terlalu nurut. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat." Hati Bu Rini remuk. Ia merasa bersalah karena ikut menjadi alasan retaknya rumah tangga anaknya. Arman semakin terpuruk. Hubungannya dengan Rika pun tidak bertahan lama. Ia sadar, apa yang ia miliki bersama Rika hanyalah pelarian sesaat, bukan cinta sejati. Di sisi lain, Lestari perlahan mencoba bangkit. Meski hatinya masih menyimpan cinta untuk Arman, ia tahu hidup harus terus berjalan. Cerita cinta mereka berakhir dengan penyesalan-penyesalan seorang suami yang terlambat sadar, penyesalan seorang istri yang tidak mampu mempertahankan, dan penyesalan seorang ibu yang terlalu ikut campur. Rumah tangga yang dulu dibangun dengan janji manis akhirnya runtuh, meninggalkan luka mendalam yang tak akan pernah hilang.